Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah, kita masih bisa juga berpuasa. Mudah-mudahan amalan soleh ibadah kita di hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 4 Ramadan. Saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, maksimalkan hari-hari kita di bulan Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang banyak dengan keutamaan, sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala, kalau boleh kita ngobrol sama penghuni kubur apa yang mereka inginkan, maka niscaya mereka akan minta untuk bisa hidup di bulan Ramadan meskipun hanya sehari. Kata Ibnu Al-Jauzi, "Lau qila li ahli al-qubur tamannau yawman min Ramadan." Kalau kita katakan kepada penghuni kubur, kalian pengen apa? Maka niscaya mereka akan menjawab, kami ingin hidup di bulan Ramadan meskipun hanya sehari. Kenapa? Dampak hidup di bulan Ramadan dan beribadah di hari-hari di bulan Ramadan ini sangat memberikan efek bagaimana nasib seorang di akhirat kelak. Karena di bulan Ramadan amalan soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala buka di bulan Ramadan. Maka sekali lagi nasihat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, manfaatkan, jangan sampai kita mendapati bulan Ramadan tapi kita tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada siang hari ini sebagaimana telah dijadwalkan, maksudnya kita akan membahas tentang tafsir dari surat Quraisy, itu berkaitan dengan surat Quraisy. Sebelum saya memulai, maksudnya saya ingin jelaskan bahwasanya pembahasan tentang tafsir seperti ini di bulan Ramadan ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang kalau bulan Ramadan mereka fokus baca Al-Quran, hanya sekedar baca. Ini bagus. Setiap huruf yang kita baca mendapatkan 1 pahala di sisi Allah, 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mau lihat bagaimana keteladanan para orang-orang soleh terdahulu, ternyata mereka tidak hanya sekedar membaca, tapi mereka juga sekaligus mentadabburi apa dari isi Al-Quran. Karena memang tujuan diturunkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Karena Fudail bin Iyad pernah mengatakan, innama unzilal Qur'an liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Kata Fudail bin Iyad bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Artinya kita harus baca, kita harus paham, kemudian kita amalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tapi sekarang kebalik, orang hanya mencukupkan membaca Al-Quran itu sebagai amalan. Artinya hanya sampai tahap level tersebut, tidak naik lagi ke level untuk mentadabburi, kemudian sampai mengamalkan isi dari Al-Quran. Maka acara-acara seperti ini, mempelajari ilmu tafsir, mentadabburi ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang sangat baik, terlebih ini bulan Ramadan, yang mana para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah syahrul Quran, itu bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sampai-sampai kata mereka, amalan terbaik yang dilakukan di bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran. Bagaimana tidak, Jibril sengaja turun di setiap tahunnya di bulan Ramadan hanya untuk mengajar Nabi SAW untuk membaca Al-Quran. Makanya para ulama dahulu, mereka di bulan Ramadan mereka fokus sama Al-Quran. Lihat Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau punya kajian, banyak kajian-kajian hadis. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau liburkan kajiannya dan beliau fokus untuk baca Al-Quran. Lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, setiap hari menghatapkan Al-Quran 2 kali, sebulan 60 kali. Berarti sehari sekitar 2 kali.
Dan mereka kalau baca Al-Quran, mereka langsung paham. Karena ilmu tafsir semua di kepala mereka. Jadi wajar kalau mereka hanya sekedar membaca. Tapi kalau kita perlu juga belajar tentang apa dari kandungan-kandungan dari isi Al-Quran. Maka pada kesempatan siang kali ini kita akan belajar sedikit berkaitan dengan surat Quraisy, yaitu surat yang urutan ke-106. Kalau kita mau urutkan dari surat Al-Fatihah, maka surat ini adalah surat yang ke-106. Jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT, surah ini dinamakan dengan surah Quraisy. Sebagian ulama menyebutkan dengan surah ayat pertama itu li'ila fi Quraisy. Jadi namanya dua, surah Quraisy, dan biasa juga disebut oleh para ulama dengan surat li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Apa itu Quraisy? Quraisy adalah nama satu kabilah yang ada di kota Mekah. Yang kabilah ini, Quraisy ini adalah suatu kabilah yang sangat besar di kota Makkah tatkala itu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bangsa Quraisy dalam hadisnya. Nabi pernah mengatakan, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anak Nabi Ibrahim itu Ismail. Jadi ada orang-orang yang terpilih yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Yang pertama Ibrahim, kemudian Allah pilih dari anak Ibrahim itu Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak cucu dari Ismail itu Bani Kinana, namanya Bani Kinana. Wastafa min Bani Kinana Quraisyan. Kemudian Allah pilih lagi di bawah anak-anak Bani Kinana yaitu Quraisyan, itu suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah pilih lagi di bawah anak-anak Quraisy yaitu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari banyaknya anak-anak dari Bani Hashim. Jadi ayat hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan tentang urutan nasab-nasab dari Nabi SAW. Yang pertama tadi dari Ibrahim, kemudian kepada Ismail, kemudian kepada Kinana, kemudian turun lagi kepada Quraisy, Quraisy turun lagi kepada Bani Hashim, kemudian Bani Hashim turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini yang saya sebutkan, Nabi menyebutkan tentang Quraisy. Ikhwani fiddin, kenapa para ulama jelaskan kenapa Nabi SAW dalam Al-Quran Allah menyebut tentang Quraisy, bukan suku-suku yang lain. Karena suku Quraisy ini memang benar-benar suku yang sangat mulia tatkala itu. Suku yang mulia, bahkan penguasa kota Mekah tatkala itu. Oleh karenanya mereka yang memegang kendali bagaimana ekonomi di kota Mekah, bagaimana stabilitas di kota Mekah. Ini semua orang-orang Quraisy yang mengendalikan. Terlebih jamaah-jamaah haji yang datang tatkala itu di zaman jahiliyah pun haji sudah ada. Tatkala mereka datang ke kota Makkah, yang mengurusi mereka semua itu siapa? Orang-orang Quraisy. Bahkan mereka sangat bangga dengan menjamu, memfasilitasi jamaah haji. Kalau dulu orang-orang jahiliyah mereka sangat bangga, padahal mereka masih kafir, sangat bangga fasilitasi jamaah haji. Maka harusnya kita sebagai kaum muslimin pun juga demikian. Tatkala ada orang mau beribadah, tatkala kita fasilitasi, harusnya kita senang dan kita bangga, bukan malah kita merasa kesusahan, merasa diganggu, merasa direpotkan. Tidak, justru kita berkhidmat dengan orang untuk beribadah. Maka ini suatu kemuliaan yang sangat agung. Masa kita kalah sama orang-orang Quraisy terdahulu, yang dahulu mereka masih kafir, tapi mereka bangga untuk berkhidmat kepada orang-orang yang pergi haji. Ikhwani fiddin, jamaah semoga dirahmati Allah Taala. Sebagian ulama tatkala mereka membahas tentang surat Quraisy ini, mereka mengatakan bahwasanya surat Quraisy ini sambungan dari suratul Fil. Jadi sebelum surat Al-Quraisy, surat Quraisy itu sebelumnya surat apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Nah, pas surat Quraisy li'ila fi Quraisy ini harusnya nyambung kata mereka. Harusnya nyambung. Jadi satu surat antara suratul Fil dengan surat Quraisy ini satu kesatuan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Suratul Fil beda, suratul Quraisy juga beda. Dan ini yang benar wallahu ta'ala tidak sama antara suratul Fil dan suratul Quraisy. Oleh karena kita akan baca beberapa pendapat ulama yang mereka berusaha menyambungkan antara suratul Fil dan suratul Quraisy. Ikhwan fiddin, Allah berfirman di ayat pertama, li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Lihat di sini Allah menyebutkan ayat pertama langsung apa? Quraisy. Dan ini ciri khas nama Al-Quran, nama surat. Biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menyebut para ulama atau Allah Subhanahu wa taala
menamakan suatu surat itu dengan satu lafal yang khusus yang ada di surat tersebut. Misalnya Al-Baqarah, ada lafal Al-Baqarah, Ali Imran juga ada, Quraisy juga demikian. Maka disebut dengan Quraisy, kenapa? Karena ada lafal Quraisy dalam ayat tersebut. Quraisy, para ulama bahas, siapa ini bangsa Quraisy? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya Quraisy ini dari suku namanya An-Nadhr ibn Kinana. An-Nadhr ibn Kinana. Yang kalau kita hubungkan di dalam hadis, Nabi menyebutkan bahwasanya tentang nasab beliau, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana. Berarti sekitar 14 ke atas. Nabi SAW ke atas, inilah startnya apa? Quraisy. Makanya kalau kita dapati Abu Bakar kalau ditarik binnya ketemunya di Nadhr ibn Kinana. Demikian juga Utsman misalnya, atau siapa, Ali, atau siapa lagi yang lain, semuanya kalau ditarik binnya akan ketemu di namanya An-Nadhr ibn Kinana. Inilah asal muasal dari suku Quraisy. Jadi suku Quraisy ini maksudnya adalah suku berasal dari bangsa dari seseorang yang namanya An-Nadhr bin Kinana. Yang Nadhr bin Kinana ini punya anak banyak, yang semuanya itu disebut dengan bangsa Quraisy. Sebagian ulama mengatakan bukan Nadhr bin Kinana, tapi turun sedikit, yaitu di kakek ke-12, yaitu namanya Fihr ibn Malik. Tapi yang benar semua Quraisy ini kembali kepada kakek yang tadi yang ke-14, itu namanya An-Nadhr ibn Kinana. Ikhwan fi din, Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisy. Ila, kalau kita belajar bahasa Arab, ila ini maknanya banyak. Di antara disebutkan para ulama, ila di sini maksudnya adalah alafa ay ta'alluf. Maksudnya adalah persatuan dari orang-orang Quraisy. Jadi ila itu maksudnya adalah persatuan. Sebagian ulama mengatakan ilaf ini maksudnya iktiyad, yaitu kebiasaan dari orang-orang Quraisy. Jadi maknanya ada dua. Ilaf itu satu, pertama persatuan atau perkumpulan, yang satu maknanya adalah kebiasaan. Dan biasa seperti ini kalau kita dapatkan dalam bahasa kita kan juga demikian. Satu lafal biasanya maknanya ada banyak. Demikian juga dalam bahasa Arab, ilaf ternyata punya dua makna. Yang pertama persatuan atau perkumpulan, yang kedua kebiasaan. Tatkala Allah mengatakan li'ila fi Quraisy, lam di sini ada huruf lam. Jadi ilaf itu kan sebelumnya ada huruf lam. Lagi-lagi kalau kita belajar bahasa Arab, ilmu tafsir memang sangat berkaitan dengan bahasa Arab. Lam di sini kata para ulama ada 3 pendapat. Bayangkan cuma gara-gara satu huruf. Lam, li'ila, la ilaf. Lamnya di sini ada 3 pendapat, sehingga mereka berselisih tentang makna dari li'ila fi Quraisy. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya lam ini lam mausulah yang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya apa? Li'ila fi Quraisy saja ayat pertama. Berarti sebelumnya surat Al-Fil. Ayat terakhir apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah Subhanahu wa taala membasmi tentara-tentara Abraha ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat, seperti itu. Maka kata para ulama, li'ila fi Quraisy ini nyambung dengan ayat yang tadi ka'asfim ma'kul. Maksudnya seperti apa? Allah itu sengaja membombardir, menghancurkan tentara Abraha untuk apa? Untuk menjaga Quraisy. Lam itu maksudnya untuk. Jadi alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil am yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tatkala mereka hendak tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah kirim burung yang berbondong-bondong. Burung ababil itu bukan namanya. Ababil itu maksudnya apa? Berbondong-bondong. Salah, kebanyakan orang mengatakan burung ababil. Salah, itu bukan namanya. Tapi ababil ini kondisi burung tersebut sedang berbondong-bondong. Yang para ulama menyebutkan, nanti mungkin akan dijelaskan dalam suratul Fil. Hewan itu sangat mengerikan. Dia seperti burung, tapi kepalanya sangat seperti binatang buas. Yang setiap burung tersebut membawa 3 batu dari api neraka Jahannam. Nah, tatkala tentara Abraha ini mereka hendak menghancurkan Ka'bah, maka Allah langsung menghancurkan mereka tanpa bantuan manusia sedikit pun. Karena Allah kirimkan apa tadi? Burung.
Sehingga tatkala dilempar batu-batu tersebut, maka jadilah tentara-tentara ini hancur seperti ka'asfim ma'kul, seperti dedaunan-daunan yang dimakan oleh ulat. Untuk apa? Li'ilafi Quraisy, untuk menjaga persatuan atau kebiasaan orang-orang Quraisy. Maksudnya seperti itu. Artinya di sini ayat ini, ayat surat Quraisy ini sebenarnya ingin menjelaskan kepada orang Quraisy, wahai Quraisy, Allah itu sudah berikan kalian kenikmatan banyak. Di antaranya seperti tafsiran pertama, Allah ini menjaga kalian dari apa? Serangan tentara Abraha. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun yang menghancurkan Abraha. Semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk apa? Untuk memberikan kalian kenikmatan. Oleh karena di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Karena Allah sudah selamatkan kalian, sudah berikan kalian kenikmatan, maka wujud syukur kalian harusnya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagian ulama menafsirkan demikian. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Katsir dan As-Sa'di rahimahumullahu taala. Ibn Katsir menjelaskan demikian. Jadi ayat pertama Al-Quraisy ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya, maksudnya surat Al-Fil. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya lam di sini li'ila fi Quraisy maksudnya adalah lam ta'ajjub. Lam ta'ajjub itu maksudnya lam yang memberikan makna keajaiban. Lam yang memberikan makna keajaiban. Saya bacakan kalau perkataan Ibnu Jarir, ijabu li'ila fi Quraisy rihlatasy syita was-saif wa tarkihim ibadati rabbi hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf falya'bud rabb hadzal bait. Perhatikan, li'ila fi Quraisy dikatakan maksudnya di sini lam ta'ajjub, lam yang memberikan ungkapan keheranan, kekagetan, yang mengungkapkan takjub sajalah. Jadi tatkala Allah mengatakan li'ila fi Quraisy, sungguh aneh, sungguh mengherankan kebiasaan orang-orang Quraisy ini. Kenapa heran? Allah mengatakan ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Mereka ini sering pergi ke syita di waktu syita dan waktu saif. Syita maksudnya mereka pergi ke Yaman, saif mereka pergi ke Syam. Falyabudu rabb kata Allah ila fi rihlatasy was-saif, falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa heran? Ternyata mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti apa? Allah sudah berikan mereka keamanan. Mereka ini sering pergi safar ke sana, pergi safar ke sini. Tatkala mereka dalam keamanan semua, itu kan semua dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Tatkala mereka bisa ke Syam, mereka bisa ke mana? Ke Yaman. Tatkala mereka safar di waktu syita itu waktu dingin, as-saif itu waktu panas. Maka ini semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian kok enggak beribadah kepada Allah? Sudah diberikan kesempatan dijaga oleh Allah, sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa safar sana sini, ternyata kalian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pendapat kedua yang menamakan maksudnya yang menjelaskan bahwasanya lam di sini lam apa tadi? Lam ta'ajjub. Lam yang memberikan peringatan kepada mereka, "Woi, kalian ini sudah dapat kenikmatan kok enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Seperti itu. Kemudian pendapat ketiga, lam di sini muttasilatun bima ba'daha. Maksudnya lam ini berkaitan dengan setelahnya. Jadi pendapat pertama lamnya berkaitan dengan ayat sebelumnya. Pendapat kedua lam ini maksudnya lam ta'ajjub yang mengungkapkan keheranan. Kemudian lam ketiga yaitu yang disebutkan oleh para ulama dengan lam muttasilatun bima ba'daha. Lam yang terhubung dengan ayat setelahnya. Saya bacakan wa hadaru an-nahwiyin alladhi turda arabiyatuhum ay ma'naha murtabitun biqauli falyabud wal ma'na falyabud haula'i rabb hadzal bait li ila fihim lihlatasy syita'i was-saif li ila fi quraish muta'alliqun falyabudu amrahum an yabudu li ajli ila fihim lihlatain ay anna ni'amallahi la tuhsa fa in lam yabudu li sa'iri ni'amihi falyabudhu li hadzal wahid allati hiya ni'matun dhahirah. Ini mirip dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tadi mengatakan bahwasanya kalian sudah bisa safar ke sana sini, ini nikmat. Nah, pendapat yang ketiga mirip. Bahwasanya tatkala kalian pergi, ini salah satu nikmat sekecil. Allah sengaja tunjukkan nikmat tersebut, tapi sebenarnya nikmatnya lebih banyak Allah berikan kepada kalian. Tapi kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi pendapat dua dan pendapat tiga ini mirip. Yang ini menjelaskan bahwasanya kalian sudah diberikan nikmat oleh Allah, tapi kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini makna dari li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Ayat selanjutnya ayat yang kedua
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ila fihim rihlatash shita'i was-saif." Kata Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang-orang Quraisy itu rihla, mereka itu pergi. Rihla kan sudah bahasa kita. Rihla itu maksudnya berpergian. Asy-shita'i was-saif. Dalam waktu kondisi syita dan dalam waktu kondisi saif. Dijelaskan oleh para ulama, kebiasaan mereka kalau sudah waktu syita, waktu dingin maksudnya, pada musim dingin, mereka itu perginya ke Yaman. Kenapa? Karena di Yaman itu apa? Panas. Cenderung agak panas di waktu itu. Demikian juga tatkala di waktu saif, di waktu panas, maka mereka pergi ke namanya negeri Syam. Untuk apa mereka ke sana? Mereka di sana pergi untuk tijarah. Itu berdagang. Mereka berdagang. Kalau kita baca buku-buku tafsir, maka orang-orang Arab itu mereka mengumpulkan perdagangan mereka semua di kota Mekah. Maka pas masa syita, mereka pun berangkat ke sana. Mereka belanja, menjual barang-barang mereka, kemudian uang tersebut mereka beli hal-hal bahan makanan mereka. Kenapa? Di kota Mekah itu kota tandus, tidak ada pertanian, tidak ada buah-buahan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Oleh karena dan uang yang mereka dagangkan di sana, barang-barang mereka punya mereka dagangkan di luar Mekah. Nah, duitnya itu mereka belikan khut, belikan buat makanan-makanan mereka untuk mereka simpan untuk di daerah mereka. Demikian juga di musim dingin atau musim panas. Jadi ila fihim rihlatash shita'i was-saif, maksudnya adalah mereka pergi di masa musim dingin dan juga di masa musim panas. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian beribadah kepada Tuhannya hadzal bait. Hadzal bait maksudnya apa? Ka'bah. Hadzal bait, hadza rumah. Bait ini rumah di sini maksudnya adalah Ka'bah. Jadi Allah mengatakan maka hendaklah kalian beribadah kepada Tuhannya Ka'bah. Ikhwan, ini tadi menjelaskan tentang penjelasan sebelumnya. Saya katakan bahwasanya Allah itu sudah berikan mereka kenikmatan. Orang-orang Makkah, mereka dapat kenikmatan sangat besar. Yang pertama tadi mereka bisa safar kiri kanan. Ketika mereka dalam safar, dalam penjagaan, ini semua kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Tatkala di Mekah juga pun mereka mendapatkan bahan-bahan alat-alat perdagangan atau bahan-bahan perdagangan sehingga mereka bisa keluar untuk dijual di sana. Kemudian dapat duit, mereka beli makanan-makanan untuk mereka simpan di kota Mekah. Karena di kota Mekah tidak ada pertanian, tidak ada buah-buahan atau yang lainnya. Maka tatkala Allah memberikan mereka semua kenikmatan itu, Allah katakan hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bersyukur. Cara bersyukurnya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari surat Quraisy, jemaah. Inti dari surat Quraisy. Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang Makkah. Wahai orang-orang Makkah, kalian itu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Negeri kalian ini tandus, tidak punya apa-apa, tapi kalian akhirnya bisa makan, bisa hidup senang, bisa hidup berbahagia. Ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalian beribadah kepada Allah. Kenapa kalian malah berbuat kesyirikan? Ini bentuk kita harus syukur, jemaah. Pelajaran buat kita ini diberikan kenikmatan sangat banyak. Kalau kita membandingkan kenikmatan kita dengan orang-orang di luar sana, kita ini sangat nikmat, sangat senang dan sangat bahagia. Jangan sampai kita merasa kita ini orang yang tidak bahagia. Itu berarti kita tidak terlalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sesusah apapun, ketahuilah di bawah kita masih ada yang lebih susah. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan buat kita, jamaah. Jadilah kita hamba-hamba yang sedikit itu. Kalau Allah mengatakan orang yang bersyukur itu sedikit, maka kita berusaha menjadi hamba yang sedikit itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering memerintahkan kita untuk bersyukur. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, niscaya aku akan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian kufur. Di sini jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kenikmatan apapun yang kita rasakan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara bersyukur?
Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan kepada ulama, yaitu dengan kita mengakui bahwasanya semua kenikmatan yang kita rasakan ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dari Allah. Jangan sampai kita sandarkan kepada orang lain atau bahkan kepada diri kita. Betapa banyak orang sukses di podcast ketika ditanya, "Pak, kok bisa seperti ini, Pak?" "Ya karena saya begini, saya begini, saya begini, saya begini." Dia lupa mengucap Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dikatakan, "Ini karena Allah sehingga saya bisa begini." Harusnya begitu. Tapi saking keasikan, mungkin saking enaknya menjelaskan tentang kehebatan dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak boleh seperti itu. Tatkala kita mendapatkan kenikmatan, kita sadarkan langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan, "Mutiran nasu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asbaha minan nas syakirun wa minhum kafir." Pada terjadi hujan suatu saat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Lihat, manusia ada yang kufur, ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi jelaskan, "Ba'dhum laqad sadaqa naw'un kada wa kada." Kenapa mereka sampai yang bersyukur, mereka mengatakan ini rahmat dari Allah. Hujan turun berarti rahmat dari Allah. Yang kufur mengatakan apa? Ini karena begini, karena begini, karena begini. Ini karena tanda kejadian alam, makanya turunnya hujan. Lihat, orang seperti itu dikatakan sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus ungkapkan memang benar-benar bahwa kita dapat kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin bersyukur, sebutkan nikmat tersebut. Artinya kita tampakkan nikmat tersebut. Jangan sampai kita keluar nih bajunya jelek, kita tampakin kayak kita enggak diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan. Sebagian orang kan seperti itu. Kalau kita lihat five-nya susah terus, mungkin bajunya tidak disetrika atau tidak diganti atau yang lainnya, tidak boleh seperti itu. Ini tidak menunjukkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Maka di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tampakkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tampakkan. Tapi sekedarnya, jangan sampai berlebihan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Fa idza ataakallahu malan," kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian harta, "falyura atharu ni'matillahi 'alaik wa karamatihi." Maka tampakkanlah sedikit kepada manusia. Artinya jangan tampak kita sebagai orang susah, sebagai orang yang yang sulit. Jangan selalu begitu, tapi kita tampakkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, kalau kita tampakkan kebahagiaan kita, nanti orang datang hutang." Tidak begitu juga. Maksudnya kita tampakkan bahwasanya kita ini sebagai hamba-hamba yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau bersyukur jamaah, wujud syukur kita yaitu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tidak benar kalau orang mengatakan dia bersyukur tapi dia tidak beribadah, bahkan dia kufur. Ini berarti hamba yang tidak bersyukur. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau salat sampai kakinya pecah-pecah, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika ditanya oleh istrinya, "Wahai Rasulullah, kenapa kau melakukan seperti ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Allah sudah berikan Nabi kenikmatan banyak, bahkan Nabi dijamin masuk surga. Maka Nabi hendak bersyukur kepada Allah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun demikian. Kita diberikan kenikmatan sangat banyak, bisa gemuk-gemuk, bisa makan ini, bisa makan itu, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kesempatan kita bersyukur dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal yang kita sampaikan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Menyadarkan bahwasanya kenikmatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tampakkan kepada manusia bahwasanya kita ini sedang berada dalam kenikmatan. Kemudian yang ketiga, wujud syukur itu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali, Allah mengatakan tadi, "Falya'budu rabb hadzal bait." Wahai orang Quraisy, kalian sudah diberikan kenikmatan, berikan ini, berikan itu. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan beribadah kepada selain Allah. Perhatikan di sini Allah mengatakan, "Falya'budu rabb hadzal bait." Beribadahlah kalian kepada Tuhannya Ka'bah, kepada Tuhannya Ka'bah. Ini penting. Banyak syubhat atau kerancuan yang disebutkan oleh orang-orang kafir. Mereka mengatakan kita ini sama kok. Kita ini nyembah patung
kalian juga nyembah Ka'bah. Kan sama. Ya tidak? Kita datang ke Ka'bah, kita berdoa depan Ka'bah. Bahkan sebagian orang nangis-nangis depan Ka'bah. Sama kita. Kita juga menyembah Tuhan kita patung. Bagaimana jawabnya, Pak? Kira-kira bagaimana jawabnya? Kita katakan ini hanya sebagai simbol. Ka'bah ini hanya sebagai simbol. Tidak ada Ka'bah pun kita masih berdoa, kita masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan falyabudu rabba. Beribadah kalian kepada Rabb. Rabb itu Tuhan hadzal bait, Tuhannya Ka'bah ini. Jadi beda antara kita sama orang kafir. Orang kafir mereka murni menyembah berhala tersebut. Buktinya apa? Mereka sangat terkait dengan Ka'bah dengan apa berhala tersebut. Kayak kalau ketika dihancurkan mereka marah-marah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kita tidak, Ka'bah ini hanya sebagai simbol. Kita tidak beribadah kepada Ka'bahnya, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki Ka'bah tersebut. Oleh karena Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar ini pernah melihat orang nyium apa? Hajar Aswad. Kata Umar, "Inni a'lamu annaka hajar." Wahai Hajar Aswad, saya tahu kau ini cuma batu. Cuma apa? Batu. La tadur wa la tanfa. Kau tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Kau ini cuma batu. Walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi yuqabbiluka ma qabbaltu. Kalau saya tidak lihat Nabi cium engkau, saya enggak bakalan cium engkau wahai Hajar Aswad. Ini enggak ada pengaruhnya Hajar Aswad ini. Cuman batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa kan beri mudarat. Makanya Umar mengatakan demikian, kalau saya enggak lihat Nabi cium engkau, saya enggak bakalan cium engkau. Ini menjelaskan bahwasanya kita tidak sedang beribadah kepada Hajar Aswad, kepada Ka'bah tersebut, tidak. Tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Allah mengatakan allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ini lagi kenikmatan yang Allah tampakkan kepada orang Quraisy. Yang pertama tadi kenikmatan kalian bisa safar ke sana, kalian bisa safar ke sini, kalian berada dalam perdagangan, dan ini semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di ayat akhir, kamilah Tuhan yang punya Ka'bah ini yang memberikan kalian makanan sehingga kalian itu tidak lapar dan juga kalian dapat keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, lihat Ka'bah, kota Makkah. Antum kalau ke sana, lihat sampai sekarang buah-buahan apapun ada. Yang buah-buahan tersebut tidak ada di Indonesia. Padahal itu negeri tandus. Kena keberkahan. Benar-benar Allah jaga Ka'bah, jaga kota Makkah. Demikian juga keamanan. Kalau kita mau lihat stabilitas keamanan di kota Makkah dengan kota-kota yang lain, jauh. Masih banyak di sana orang pergi sholat, tokonya ditinggalin. Masih banyak seperti itu. Maka tatkala Allah berikan keamanan kepada mereka, memberikan pasokan makanan kepada mereka, padahal mereka di negeri tandus, Allah ingatkan, ingat ini semua yang berikan kalian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada ayatnya sebelumnya, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian introspeksi coba. Kalian harusnya sadar, harusnya kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat terakhir dari surat Quraisy yang intinya surat ini menjelaskan bahwasanya kita ini patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Quraisy, mereka diberikan kenikmatan tapi mereka kufur kepada Allah, maka jangan kita seperti itu. Kita sudah diberikan kenikmatan hidayah Islam, ini kenikmatan yang paling besar. Hikmat yang paling berharga. Maka kita harus bersyukur dengan hidayah Islam ini. Kemudian kita juga harus bersyukur dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan wujud syukur kita tadi apa yang paling inti? Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita menjadi hamba-hamba yang sedikit, yaitu hamba-hamba yang bersyukur, senantiasa bersyukur sampai kita wafat. Wallahu taala alam. Ini bisa kami sampaikan jemaah. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kejahilan saya dan saya siap wujud kesalahan tersebut. Saya tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.